Mana tuh? Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Buang Nat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buang Nat. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut kalau kita lihat ada seorang laki-laki yang menjumpai sesajen, kemudian sesajen itu dibuang atau istilahnya itu ditendang. Kemudian dia bilang bahwasanya itu yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala sehingga di tempat itu diturunkan bencana. Kalau tidak keliru lokasinya itu di Lumajang. Menurut saya itu karena atau dampak orang tersebut minimnya atau kurangnya pengetahuannya terhadap ilmu agama sehingga dia melakukan hal tersebut. Kemudian pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya bagaimana pandangan ulama terhadap hukum sesajen ini? Kalau kita lihat banyak di kitab-kitab turos atau di kitab-kitab ulama terdahulu itu sudah menjelaskan tentang masalah hal ini. Akan tetapi istilahnya bukan sesajen, tapi daf'u atau daf'i syiroril jinni. Kalau kita lihat pertama di dalam kitab Fathul Mu'in Bisyari Quratil Ain, di sini dijelaskan ada satu kasus atau dijelaskan faidatun man dzabaha taqarruban lillahi ta'ala li daf'i syarril jinni anhu lam yahrum au biqasdihim harumah. Artinya adalah jika ada seseorang menyembelih sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan niatan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan jin darinya atau yang lainnya, maka hal tersebut tidak diharamkan. Au biqasdihim harumah, jika tujuannya kepada jin tersebut, maka sembeliannya itu diharamkan. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab ini dan kitab bisyarahnya I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syato, dijelaskan bahwasanya seseorang yang menyembelih sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan kemudian agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan darinya, jin atau yang lainnya, maka hal tersebut tidak diharamkan. Jadi istilah ini mungkin kita sebut dengan sesajen ya. Ini sepandangan secara umum dulu. Au biqasdihim harumah. Kalau tujuannya sembelih tadi atau melakukan hal tersebut untuk jin semata atau nafsul jinni, maka hal tersebut diharamkan. Bal in qasadat taqarrubah wal ibadata lil jinni kafaru. Bahkan jika seseorang tersebut menyembelih tersebut karena ingin taqarrub atau mendekatkan diri kepada jin atau ibadah kepada jin, maka perbuatan tersebut menyebabkan orang tersebut kafir. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin ini, seseorang yang menyembelih sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan bala atau gangguan jin atau yang lainnya dari dirinya, maka hal itu tidak apa-apa diperbolehkan. Akan tapi kalau seorang itu menyembelihnya atau melakukan sesuatu itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena jin atau yang lainnya, maka hal tersebut diharamkan. Bahkan kalau niatnya untuk takarrub kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan orang itu kafir atau kufur. Jadi kalau kita kaitkan dengan video tersebut, ini secara global dulu ya, secara umum dulu. Berarti kalau memang orang yang melakukan itu adalah orang Islam, kita nggak bahas kalau misalnya yang melakukan non-muslim, karena lakum dinukum waliyadin. Jika seseorang yang melakukan tersebut adalah orang Islam, maka ditafsir jika dia bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan atau bala bencana dari dirinya dan orang lain, maka hal tersebut tidak menyebabkan orang itu kufur atau kafir. Tapi kalau orang tersebut melakukannya itu karena ingin bertakarrub kepada jin atau karena jin, agar jin itu menghilangkan bala bencana dari dirinya, maka orang tersebut itu kafir dan hal tersebut diharamkan. Ini melihat di dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati. Kemudian kalau kita melihat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin di Sayyid Ba'alawi, di sini ada penjelasan mas'alatun ja'alul wasa'iyati bainal 'abdi wa baina rabbih. Fa in sara yad'uhum kama yad'u Allah fil umuri
wa ya'taqidu ta'thirahum fi syai'in min dunillahi ta'ala fahuwa kufrun. Artinya adalah menjadikan wasaid antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila wasaidnya ini dia memintanya kepada wasaid ini seperti halnya memintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkeyakinan bahwasanya yang beri ta'sir atau yang beri pengaruh bahaya atau manfaat itu adalah wasaidnya, maka orang tersebut kafir. Jadi intinya adalah jika seorang itu menjadikan suatu pelantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia berdoa atau berharap kepada wasaid ini seperti berharapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkeyakinan bahwasanya wasaid ini atau pelantara ini yang menyebabkan ta'sir manfaat atau bahaya, maka orang tersebut termasuk pada orang yang kufur karena menjadikan suatu pelantara selainnya Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan bahwasanya yang beri ta'sir selainnya Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana niyatuhu at-tawassulah bihim ilaihi ta'ala fi qada'i muhimmatihi ma'a i'tiqadi anna Allah huwan nafi'u al-dharru al-mu'assiru fil umuri duna ghairihi fadh-dhahiru adamu kufrihi wa in kana fi'luhu qabihan. Artinya adalah jika seseorang tersebut menjadikan wasaid itu hanya tawassul saja, pelantara saja dia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk terlaksananya semua keinginannya, serta dia berkeyakinan bahwasanya yang beri taksir, yang beri pengaruh manfaat dan bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala di segala urusannya, maka orang tersebut tidak kufur meskipun wasaidnya tersebut atau mutawassal bihnya itu adalah pekerjaan yang jelek. Artinya adalah kalau kita lihat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini, jika seseorang itu menjadikan satu wasaid atau pelantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan sesuatu mudarat atau bala dari dirinya, apabila dia berkeyakinan bahwasanya wasaid ini atau pelantara ini yang menyebabkan suatu manfaat atau bahaya, maka orang tersebut kufur. Akan tapi kalau orang tersebut hanya menjadikan wasaid ini hanya pelantara atau hanya sebagai media pelantara saja terhadap dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkeyakinan bahwasanya yang memberikan bahaya itu Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak sampai taraf kufur meskipun fi'lunya itu atau pekerjaannya itu pekerjaan yang qabihan atau yang jelek. Jadi kalau kita kaitkan dengan masalah di video tersebut, kalau memang misalnya yang mengerjakan itu adalah orang Islam, kan pekerjaan tersebut membuang harta atau idaatul mal itu kan tidak baik. Kalau memang orang tersebut berkeyakinan bahwasanya yang memberikan ta'sir itu Allah Subhanahu wa taala bukan yang lainnya, maka orang tersebut tidak sampai kufur meskipun sebenarnya membuang harta itu atau membuang menyia-nyiakan makanan itu diharamkan. Qabihan secara agama seperti itu. Itu kalau kita pandang dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Bulghatut Thullab, di sini ada penjelasan al-'adatu al-muttaridatu fi ba'dil biladi li daf'i syarril jinni min wad'i ta'amin aw nahwihi fil abyari aw az-zar'i wa qata hasadihi wa fi kulli makanin yadhunnu annahu ma'wal jinni wa kadzalika iqadus sarji fi mahalli iddikhari nahwil ruzzi ila sab'ati ayyamin min yaumil iddikhari wa nahwu dzalika kullu dzalika haramun haitsu qusida bihi at-taqarrubu ilal jinni. Artinya adalah ada adat sebagian negara yang mana seorang itu ketika ingin menolak gangguan jin atau yang lainnya, mereka menaruh satu makanan atau yang lainnya, ini bisa dihukumi haram apabila tujuannya untuk taqarrub kepada jin. Jadi seseorang yang meletakkan makanan di satu tempat yang dianggap itu adalah tempatnya syaitan, agar syaitan itu tidak mengganggu dirinya, maka ini diharamkan apabila tujuannya untuk taqarrub kepada jin. Bal in qusida ta'dhimu wal ibadatu lahu kana dzalika. Bahkan jika seorang tersebut berniat mentakdim syaitan atau beribadah kepada syaitan, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang kufur. Jadi intinya di dalam kitab Bulghatut Thullab ini, seseorang yang meletakkan sesuatu
di satu tempat yang ingin menolak gangguan syarul jinni atau syirarul jinni atau gangguan jin atau yang lainnya, maka jika seorang tersebut bertujuan bertakarrub kepada jin, maka itu diharamkan. Jadi kalau tidak bertujuan takarrub kepada jin atau ibadah atau ta'dim, maka itu tidak apa-apa. Melihat dari ibarat ini. Kemudian di sini juga ada ibarat wa amma mujarradut tasadduqi bi niyyati taqarrubi ila Allah liyadfa'a syarra dzalikal jinni fajaisun ma lam yakun fihi idha'atu malin mislal iqadil mazkuri anifan. Artinya adalah jika seorang itu bersedekah dengan niat bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan jin darinya, maka hal tersebut diperbolehkan selagi tidak ada idha'atul mal. Jadi kalau kita buat untuk menilai video tersebut, maka video tersebut apabila yaitu meletakkan sajen itu apabila tujuannya ingin niat bersedekah, misalnya kita husnudzon ya, dibuat misalnya sedekah, misalnya kita sedekah di situ agar kalau ada orang ke sana bisa dimakan, misalnya seperti itu. Misalnya dipastikan kalau kita akan di sini itu ada orang yang nyamperin nanti makan, maka hal tersebut tidak apa-apa. Karena itu tidak masuk idha'atul mal. Ini konsepnya itu secara umum seperti itu, atau juga dibarengi dengan husnudzon seperti tadi. Di sini juga ada kelanjutan ibarat yang menjelaskan qultu hatta inna mujarradat tasadduqi bi niyyati taqarrubi ila Allah la yanbaghi fi'luhu fi khususi tilkal amakini li alla yuhima al-awamu ma la yajuzu i'tiqaduhu. Tapi beliau di dalam kitab ini musannifnya mengatakan hal tersebut sebaiknya menaruh makanan di tempat-tempat yang dijelaskan tadi, misalnya di yang disangka di sana tempatnya syaitan atau yang lainnya atau jin atau yang lainnya, sebaiknya jangan dilakukan karena takut orang awam itu menyangka satu keyakinan yang tidak boleh untuk dilakukan seperti itu atau untuk diyakini. Jadi kalau kita simpulkan dari keterangan ini, orang Islam yang melakukan sesajen itu bisa kufur dan bisa haram apabila melakukan sesajen tersebut karena selainnya Allah Subhanahu wa taala. Dan berkeyakinan bahwasanya berikan manfaat, berikan bahaya itu selainnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa haram saja tanpa kufur atau dengan tanpa embel-embel kufur apabila orang tersebut melakukannya ya untuk jin tersebut dan dia berkeyakinan bahwasanya yang beri manfaat itu tetap Allah Subhanahu wa taala, yang berikan bahaya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa boleh apabila sesajen ini dilakukan dengan cara-cara islami, semisal didoakan ya dengan cara islami, kemudian habis itu di tempat itu dimakan bersama atau disedekahkan kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Dan ibarat-ibarat ini kalau kita buat menilai video tersebut seperti yang saya jelaskan tadi, ditafsil. Jika yang melakukan itu adalah orang Islam, maka itu masih ditafsil seperti tafsilan tadi. Bisa orang itu kufur, bisa haram saja, atau bisa tidak apa-apa. Tapi husnudzonnya kita, orang yang melakukan tersebut jika dia adalah orang Islam, maka kita berhusnudzon orang yang melakukan tersebut dengan cara-cara yang islami, minimal kita hukumi itu haram bukan kufur. Kemudian kalau kita pakai husnudzon, maka itu diperbolehkan. Karena kita pakai konsep husnudzonnya begini, jika seorang tersebut melakukan sudah dengan cara islami, itu karena Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan bahwasanya yang memberikan bahaya, memberikan manfaat itu Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan orang itu bahwasanya nanti ketika saya meletakkan makanan di sini ada orang yang datang yang memakan makanan ini. Jadi kalau begitu masalahnya, maka tidak ada masalah secara hukum Islam, itu diperbolehkan. Akan tetapi kalau misalnya kasusnya yang meletakkan itu non muslim, maka kita tidak perlu untuk membahasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman, sebelum berkomentar sebaiknya nontonnya sampai selesai biar apa yang saya sampaikan bisa dipaham dan tidak berkomentar dengan apa yang tidak saya sampaikan, dan berkomentarlah secara ilmiah, tidak perlu untuk mencaci dan memaki. Dari saya, semoga teman-teman Wahabi ya, para jemaah Wahabi ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendalim Islam dari orang-orang yang benar dan bisa bertawazun dengan ustadz-ustadz yang lain. Dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.